Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ada kegirangan? Ada kegirangan? Wajahnya masih seperti pepaya lonjong. Aku mau bulat seperti bulan purnama. Ada haleluya? Jangan ingat lagi segala kesusahan. Kesusahan itu pasti selalu ada di dalam dunia. Tapi ingatlah, ada tempat bagi kita disediakan oleh Tuhan. Dan kalau kita selalu ingat tempat itu, walaupun tubuh kita masih di dalam dunia, tetapi jiwa kita ada di situ. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan wajahnya selalu berseri-seri. Iya, karena dia mengingat, saudaraku. Tanpa saya dan saudara mengingat tempat itu, saudaraku, kita akan selalu terikat di dalam dunia dengan segala persoalan. Dan kalau saudara mau mengikuti persoalan-persoalan yang ada di dalam dunia, maka saudara tidak akan pernah merasakan tempat yang akan disediakan Yesus untuk kita semua. Kita harus merasakan, saudaraku. Hati kita selalu bergirang. Tahukah saudara? Yesus memang ada di tempat yang maha tinggi, tetapi dia hadir di dalam setiap kehidupan umat yang percaya kepadanya. Dekat banget, saudaraku. Dan dia akan jauh, saudaraku yang kekasih, dari saudara dan saya, kalau saya dan saudara jauh daripadanya, tidak mengingat kepadanya, tidak mengingat segala janjinya, tidak mengingat segala perbuatan-perbuatan ajaibnya yang sudah diberikan dan akan diberikan kepada kita masing-masing. Tidak sekali aja, tetapi setiap langkah perjalanan hidup kita, kita harus merasakan ada mukjizat di situ. Memang saudaraku, ya, musuh saudara dan saya sangat kuat, saudaraku, sehingga tubuh kita merasakan. Sesudah tubuh kita merasakan, hati kita pun merasakan. Tetapi waktu mulai merasakan, saudaraku yang kekasih, penghambat-penghambat, musuh-musuh kita, sebut nama Yesus. Tengking dia. Sebab kau dan aku anak siapa? Aku bertanya hanya 2 orang aja ya, anak Allah. Aku dan saudara anak siapa? Allah berkuasa apa tidak? Anaknya berkuasa apa tidak? Nah, ini kan kita mau berjalan di dalam dunia setiap hari, saudaraku yang kasih. Ada sakit lah, ada apalah, tiba-tiba ada serangan lah. Tetapi ada satu nama yang begitu besar kuasanya. Apabila saya dan saudara menyebutkan Yesus, dia hadir saat itu juga. Dan akan mengubah semuanya menjadi baik. Inilah sebenarnya kehidupan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Ya, saudaraku yang kekasih, praktekkan, saudaraku. Walaupun saudara tidak bersaksi, berkata apa-apa kepada orang lain, tetapi waktu saudara mempraktekkan bahwa Yesus ada di dalam saudara, dan saudara ada di dalam naungan Tuhan Yesus, maka saudaraku yang kekasih, orang akan melihat, kok wajahnya berseri-seri banget, padahal hari ini adalah hari di mana harga-harga naik. Ya kan? Di mana pekerjaan susah dicari. Di mana apa yang aku butuhkan sangat jauh daripadaku. Tapi anak Tuhan tahu kalau Yesus dekat, maka segala keperluannya akan dipenuhi oleh Yesus. Tapi tidak menurut pikiranku dan pikiranmu, menurut pikirannya, menurut rencananya. Itulah sebabnya ada firman yang mengatakan pada waktu di mana dia berkenan. Kalau saudara selalu cemberut aja, tapi saudara sebut Yesus juga. Yesus tidak mau, saudaraku.
melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita kalau demikian. Tetapi waktu saudaraku kesusahan itu datang, saudaraku, kita merasakan kita tidak mampu untuk menyelesaikan kesusahan. Hanya satu, sebab kita sudah selalu dinasihati oleh firman Tuhan. Sebut nama Yesus. Dan waktu kesusahan itu, saudaraku, saudara meminta tolong sama siapa? Karena manusia, saudaraku, mereka juga mempunyai kesusahan untuk dirinya sendiri. Baik itu istrimu, baik itu suamimu, baik itu anakmu, baik itu cucumu. Semua masing-masing mempunyai kesusahan dan mempunyai keberatan. Dan kalau saudara mau meminta pertolongan kepada mereka itu, saudara akan kecewa. Ya, saudara dan saya akan kecewa. Tetapi kalau kita datang kepada yang sudah menjanjikan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam, ingat, berarti dia dekat. Yesus, apakah aku yang jauh? Apakah aku ada dosaku ya Tuhan, sehingga aku mengalami ini? Ampuni aku. Saudaraku, semasih saudara dan saya dapat mengatakan ampuni aku, maka itulah kesempatan bagi saya dan saudara untuk diampuni, untuk dipulihkan kembali menjadi anaknya. Tidak sudah kita terbenam di dalam kesusahan itu. Tidak, saudaraku. Ada hati yang begitu ada damai sejahtera, bukan menjadi tambah uang saudara. Apa yang sudah pikir terluk ada di tidak, itu simsalabim itu. Tuhan tidak ada simsalabim. Semua terencana, semua waktu-waktu itu ada di tangannya. Maka supaya waktu itu selalu ada, jangan lupa nama Yesus. Ya saudara, namanya yang terindah bagi dunia dan surga. Ada nggak nyanyian begitu sih? Ya. Itu bapak saya selalu nyanyikan begitu tuh waktu sampai tua banget, saudaraku. Dia kalau habis syukur jenggot, saudaraku, sambil jenggot itu namanya dinyanyikan, saudaraku. Kita intip dari jauh, dia ikut juga nari, saudaraku yang kekasih meski sudah tua. Ya, saudaraku yang kekasih. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jauh sebelum Yesus disalib, dia sudah menceritakan peristiwa ini kepada murid-muridnya berkali-kali. Dan dia berkata, tapi kamu tidak usah khawatir. Aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Aku akan selalu menyertai engkau, menyertai kamu. Tetapi ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Itulah sebabnya saudara harus rajin untuk selalu mau mendengar apa yang telah dikatakan Tuhan Yesus kepada kita masing-masing dengan membaca firman-Nya. Baca, saudaraku, sebab di sini tertulis, engkau mau menyelesaikan persoalanmu dengan anakmu yang begitu nakal, yang kau lihat ujungnya ini akan masuk ke neraka karena tidak pernah dapat dinasehati. Bahkan iblis semakin hari semakin membelenggu dia. Tentu saya dan saudara sebagai ibu gak bisa berkata kecuali air mata dan berkata, Yesus, kuasamu tidak pernah berubah. Apa yang mustahil menurut pikiranku, bagimu tidak ada yang mustahil. Walaupun anakku sekarang dirantai, dicekran, dibelenggu oleh dosa, tetapi engkau sanggup untuk membebaskan. Imani, ibu-ibu, bapak-bapak. Dimana kalau engkau mempunyai atau anakmu mempunyai persoalan di dalam hidup ini, doakan. Itu kewajiban seorang ayah ibu terhadap anaknya. Tidak
Tidak ada orang lain yang mendoakan, tetapi ayah ibu mendoakan anak itu, mendoakan keluarga itu. Ya, saudaraku yang kekasih, berbahagialah anak-anak yang orang tuanya percaya kepada Allah. Tetapi anak-anak di mana mereka memiliki orang tua yang tidak percaya kepada Allah, mereka ada suatu beban salib. Selain dia, saudaraku, memohon kepada Allah keselamatan untuk dirinya, dia pun wajib mendoakan ayah ibunya. Dan doa orang yang percaya penuh kuasa, dan itu akan terjadi, akan digenapi. Apa yang engkau minta, ayahku sembuh. Ya, mana sih? Ya, kamu siapa nih namanya? Siapa namanya, Bu? Lukman. Bapak sakit kan? Berdoa enggak itu Bapak? Iya. Tolong Bapak, jangan Mama saja yang tolong. Kamu pernah tolong Bapak enggak? Ya, tolong. Jangan Mama pergi belanja, Mama masak, Mama segala macam beresin rumah. Sehingga mungkin ada saat tidak dekat dengan Bapak. Anak, si Lukman, adikmu namanya siapa? Mana dia? Juan, mana dia Juan? Juan gak kelihatan. Iya, si hitam. Hitam manis. Kumisnya sekarang semakin hebat kumismu itu, ya. Puji Tuhan. Bekerja sama ya dengan Mika, dengan tuh namanya lupa lagi, Lukman, ya, kerjasama. Tolong Mama. Sebab walaupun bagaimana, Mama juga terbatas kekuatannya. Tapi kalau ada anak yang selalu dekat menyapa mamanya, ya, maka Mama yang tadinya yang terbatas kekuatan ini akan disegarkan kembali oleh anak-anak. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kita memperingati Yesus naik ke surga. Pada kenaikan satu kali, saudaraku yang kekasih, Yesus, saudaraku, mulai terangkat, terpisah dari murid-muridnya, saudaraku. Sehingga satu saat datang awan menutupi, tapi mereka selalu memandang kepada awan itu. Seakan-akan awan jangan di situ dong, biar kami boleh melihat. Terus saja, sehingga Allah itu berkasihan, mengutus malaikat mengatakan kepada mereka bahwa seperti engkau melihat dia naik ke surga, begitu juga nanti dia datang, ya, turun ke bumi untuk membawa semua pengikut-pengikutnya yang dikasihinya. Aku tidak mau berkata kita, karena aku takut saudara belum pengikut Tuhan Yesus. Karena pengikut Tuhan Yesus ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Bukan karena masuk ke gereja, tetapi di dalam kehidupannya ada. Dan dia sebagai pengikut Tuhan Yesus, dia adalah anak Allah, dan dia pun memiliki kuasa dari Allah. Ingat, kalau kau menjadi anak Allah, harus kau terima kuasa itu. Sekali lagi, kalau kau mau menjadi anak Allah, kau harus terima kuasa itu. Tanpa kuasa itu, kau dan aku tidak pernah menjadi anak Allah.
Karena hanya dengan kuasa inilah kita boleh menghadapi dunia ini. Bukan karena kepintaran kita, bukan. Ya saudaraku yang kasih, tetapi karena kuasa yang diberikan oleh Allah kepadamu dan kepadaku, kita mampu, saudaraku yang kekasih, untuk saudaraku hidup agar berita tentang bagaimana Yesus harus naik ke surga. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih, kuasa harus menerima kuasa, yaitu kuasa yang ada pada Allah sendiri. Ya, ada kuasa banyak, tetapi tak satu pun dari kuasa itu saudaraku dapat menolong atau membuat kehidupan saudara dan saya menjadi selamat. Hanya oleh kuasa Allah itu sendiri. Mari saudaraku kita membaca tentang kenaikan Tuhan Yesus, yaitu Yohanes 14, agak panjang ya. Dan saya mohon saudara kita membaca dengan tidak terlalu cepat, sehingga saudaraku kita mohon Roh Kudus memberikan pengertian ayat demi ayat yang akan kita baca. Saya undang saudara bangkit untuk menghormati firman Tuhan. Yohanes 14 sampai dengan ayatnya yang ke-14, saudaraku. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Jelas ya. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, anak-anak itu, anak-anak Allah, saudaraku, selalu berwajah penuh dengan damai. Tidak ada keputusasaan terlihat dari wajahnya. Pengharapannya teguh bahwa apa yang diharapkan oleh setiap anak Allah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka, pasti mereka akan menerimanya. Yang dijanjikan, bukan semua permintaan-permintaan saudara, bukan, tetapi yang dijanjikan. Ya saudaraku, jadi kita sebagai anak Allah, saudaraku yang kekasih, kita juga berpikir sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah, kita juga mempunyai kehidupan sebagai Allah itu sendiri, seperti Yesus itu sendiri. Tidak bisa beda, saudaraku. Hanya dua yang ada di dunia ini, jadi anak Allah atau anak kuasa kegelapan atau anak iblis. Saudaraku, manusia sempat dan masih sampai sekarang iblis menjadikan mereka menjadi anaknya. Jadi apa yang dikehendaki oleh iblis, saudaraku, terhadap manusia, saudaraku, terlebih di mana mereka adalah menjadi anaknya, saudaraku, maka manusia tersebut, saudaraku, pasti melakukan atau hidup secara kuasa kegelapan. Tidak pernah, saudaraku yang kekasih, secara menjadi terang, ya kan? Yesus terang, iblis gelap. Di situ dikatakan, saudaraku yang kekasih, ya, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa, saudaraku? Coba dijawab dengan tempat. Bagi siapa ini tempat? Bagi anak-anak Allah. Itu aja, gak ada yang lain. Bagi anak-anak Allah. Jadi kalau saya tidak menjadi anak Allah, walaupun saudaraku mungkin mati di sini, tapi tidak pernah menjadi Allah, tidak akan pernah sampai. Begitu cara berpikirnya, saudaraku. Kalau saudaraku yang kekasih sudah menjadi anak Allah, saudaraku yang kekasih, seperti saya katakan, mempunyai ciri-ciri khas. Kehidupannya mempunyai ciri-ciri khas. Dan ciri yang paling nyata adalah kasih. Ya, saudara, kalau pelit saja, saudaraku, Allah tidak suka. Waktu Yesus, saudaraku, masih ada di tengah-tengah pengikut-pengikutnya tidak pernah khawatir apapun. Karena dia percaya, mereka sudah mengalami, sudah melihat bagaimana kuasa yang ada pada Yesus, saudaraku, sepertinya dapat menjadikan yang tidak ada
menjadi ada. Mereka melihat, itu sebabnya mereka, saudaraku yang kekasih, ya, selalu di dalam kehidupannya tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, tidak akan menjadi celaka, karena mereka sudah berpengalaman, saudaraku, waktu mereka naik perahu, ya, ada gelombang datang, hampir tenggelam. Tetapi waktu Yesus berdiri di situ, seluruh gelombang itu lenyap. Mereka berpengalaman. Dan kita pun sebenarnya, saudaraku yang kekasih, harus sedemikian. Maka supaya kita demikian, saudaraku yang kasih, percaya Yesus, apa yang difirmankan oleh Yesus, apa yang dijanjikan oleh Yesus, bahwa Yesus akan menyertai kita sampai selama-lamanya, itu harus tetap ada di dalam diri kita. Karena satu saat saya dan saudara pun akan mengalami gelombang, akan mengalami badai, akan mengalami kegelapan, taufan dan segala akan kita alami. Tetapi kalau Yesus ada di situ, tak satu pun yang dapat mengalahkan saudara dan saya. Selamat. Ini yang harus kita imani, saudaraku, selalu ada di hati dan pikiran kita. Saudaraku, saudara pergi, saudaraku yang kekasih, untuk melakukan pekerjaan sehari-hari saudara. Mungkin ada di antara saudara yang mempunyai kekhawatiran sedemikian, ya, kata barangkali Bapak Manurung itu kan punya toko. Pas mau pergi ke toko, aduh, ada enggak yang, aduh, hari ini hari apa ya? Hari sepi. Hari apa tuh hari sepi? Hari Senin, Selasa, Rabu. Hari apa? Dan yang anehnya, hari Minggu hari tidak sepi, padahal kita harus beribadah. Dan Pak Manurung meninggalkan hari yang tidak sepi tersebut. Itulah mujizat Tuhan. Sepi bagi semua orang, tetapi tidak bagimu dan bagiku. Karena walaupun kelihatannya sepi, Tuhan ada jalan untuk menggenapi janjinya. Karena di situ ada Yesus, di situ harus ada kelimpahan. Tidak ada kekurangan. Nah, untuk itulah saudaraku, kita harus, saudaraku, menghidupi kehidupan percaya. Di sini berulang-ulang kata percaya, percaya. Coba hitung berapa kali sini kata percaya di sini. Coba hitung nanti berapa kali di dalam, dari mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ada berapa kali kata percaya. Jangan sampai kepercayaan saudara, oleh karena hari ini hari sepi, Tuhan bisa, Tuhan dapat, Tuhan sanggup. Semua sama-sama saya bisa. Tetapi ada keistimewaan bagi anak-anak Allah. Di dalam kesepian itu, saudaraku, pasti ada maksud. Atau kalau kita, saudaraku, tidak selalu Pak Manurung selalu memuji Tuhan. Tuhan, Engkau ada di sini, Engkau ada di sini. Barangkali hanya satu yang laku. Tetapi kok ada sukacita? Itu anehnya. Ya. Ada kesembuhan, rumah tangga yang sederhana ini, semuanya sehat-sehat aja. Semuanya saling menyapa sebagai anak Allah. Istriku, begitu nggak cara menyapa ibu, Pak Manurung? Istriku, kau rasakan tidak tadi Yesus ada bersama dengan kita? Kau rasakan suamiku, dia juga masih ada sekarang di rumah kita. Biasanya kan dari pasar dia beli makanan kan, nggak sempat masak, dia pergi beli makanan, nggak bawa makanan hari itu.
istri, nggak usah gelisah istriku, apa saja dapat kita syukuri. Berbahasa kasih. Allah kasih apa enggak? Kok bilang istriku saja nggak bisa, suami-suami istriku. Kok mengatakan suamiku kok nggak bisa istri? Kenapa? Itu bahasa dari sana, bahasa kasih. Masa malu sama istri? Loh, kok bisa malu sama istri? Aneh. Kok bisa malu sama suami? Itu aneh bagi saya. Ini anak-anak dulu kan kalau bapak itu baiknya luar biasa, nggak ada suami seperti dia baiknya. Kulihat di dalam keluarga kami ya, nggak ada. Terus susul si mama. Karena apa? Saya sengaja saudaraku supaya dia boleh marah kayak sekali sama saya. Nggak pernah marah. Kalau sudah puncak yang paling ini tangan nggak sampai, enggak. Si Susi tuh melihat, mama. Sengaja saudaraku, kenapa nggak mau menyentuh? Karena dia begitu sayang kepada saya. Alami saudaraku dalam rumah tangga demikian. Gak bisa masak pak, kenapa? Tertarik pusing aja. Hanya masak begitu. Tidak, suami yang berbahasa ilahi, berbahasa kasih. Gak apa-apa istriku, kau istirahat aja. Gampang itu. Saya percaya istri akan bangkit. Akan bangkit. Karena dengan kata-kata sapaan, kata-kata surgawi, kata-kata kasih itu membangun. Karena saya dan saudara boleh selamat hanya oleh kasih Allah. Dan kasih itu kalau ada di rumah kita masing-masing, amanlah semuanya. Bahagialah semuanya. Ya, saudaraku, mari kita belajar. Ya, saudaraku yang kekasih. Di situ dikata jangan gelisah. Aduh, Yesus akan pergi. Tentulah sebagai manusia mereka akan gelisah. Tidak ada dekat kita. Selama ini tidak ada kekurangan. Selama ini kita tidak pernah mendapat apapun kecelakaan. Badai apapun di sana. Kita sekarang dia mau pergi. Tapi Yesus wanti-wanti, jangan gelisah. Apalagi kepada saya dan saudara. Yesus sangat mengasihi. Mereka kan masih melihat wajah Yesus. Amin. Aku dan saudara tidak pernah melihat wajah Yesus. Tetapi firman-Nya aku dengar. Itu aja benar. Dan aku percaya. Dan kalau aku percaya, maka aku tidak akan gelisah. Ya, memulai dengan bahasa cinta. Ajarilah kami Tuhan bahasa kasih. Hanya dengan bahasa kasih, saudaraku yang kasih, engkau dan aku mengalami damai sejahtera. Mengalami saudaraku yang kekasih, suatu kehidupan yang berkelimpahan. Engkau tidak membutuhkan apapun. Karena bahasa cinta memenuhi kehidupan keluarga. Suami, istri, anak. Tidak akan gelisah. Dan lagi di sini dikatakan, aku akan pergi. Ya. Aku pergi ke Bapa ya. Untuk menyediakan tempat bagimu. Kita selalu berpikir ya sudah nanti kalau sudah kita nggak hidup di dunia ini baru kita alami itu. Tidak. Tempat itu sudah ada. Sejak Yesus di hati kita. Kita di dalam Yesus. Kita sudah ada di tempat itu. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan selalu bermuka seperti bulan. Jangan pernah jadi mukanya seperti pepaya lonjong. Aduh,
Tapi aku lihat semuanya mukanya seperti bulan purnama. Ada haleluya. Karena satu kali kelak juga saudaraku yang kekasih, dia katakan di sini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Cara ngambilnya gimana sih? Bukan waktu mati itu. Sekarang juga saudaraku yang kasih, engkau dan aku telah tidak ada tempat saudaraku. Bahkan sering dia nyanyian kita berkata, tempat kita di hati Yesus. Tempat Yesus di hati kita. Buat itu saudaraku yang kekasih, ya. Buat itu saudaraku yang kasih. Apa saja yang engkau minta, kalau kita sudah apa saja yang kamu minta dalam nama Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Bapa artinya kuasa. Kuasa saudaraku yang kekasih. Yesus datang dengan Bapa, dengan kuasa Bapa. Itulah sebabnya dikatakan kepada Filipus, saudaraku yang kekasih, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan. Bukan itu. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan itu. Kenapa Bapa yang melakukan? Karena apa? Kenapa Bapa melakukan, saudaraku yang kekasih? Ya, pekerjaan, perbuatan besar yang dilakukan oleh Yesus. Bapa yang yang mengerjakan itu. Kenapa? Karena Bapa mengasihi saudara dan saya. Ingat itu saudaraku. Bahwa Bapa mengasihi saudara dan saya. Itulah sebabnya Yesus diutus. Katakan kepada mereka, aku sangat mengasihi mereka. Walaupun mereka, ya saudaraku yang kekasih, ya, telah mati oleh karena dosa, tetapi aku tetap mengasihi mereka. Tidak dibiarkannya, saudaraku yang kekasih, kita mati binasa di dalam dosa. Maka disuruhlah Yesus yang di dalamnya ada Allah, ada kuasa, datang untuk saudara dan saya yang sudah dikalahkan oleh iblis itu, yang telah mati oleh karena pelanggaran itu. Karena dia sangat mengasihinya, walaupun dia sudah menjadi berdosa, tetap dikasihinya. Diutuslah Yesus Kristus Juru Selamat itu, saudaraku, untuk menyelamatkan saudara dan saya supaya kita hidup kembali. Sebab saudaraku yang kekasih, kalau kita tetap mati artinya saudaraku tidak dapat melakukan pekerjaan Allah.
tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaannya. Orang mati nggak ada di situ, mesti hidup. Dan kehidupan yang diberikan kepadamu dan kepadaku itu adalah dari Allah. Memang dari awal juga dari Allah ya. Allah menciptakan manusia, diberikan kehidupan kepada manusia, dan datang iblis, saudaraku, merebut ini kehidupan. Mati jadinya. Tetapi walaupun demikian, saudaraku, Allah tetap mengasihi manusia yang telah mati tadi untuk dihidupkan kembali oleh Yesus. Nah, kepada mereka lah, saudaraku yang kekasih, yaitu yang sudah manusia yang sudah dihidupkan oleh Yesus. Yesus berkata, aku akan pergi ke Bapa untuk menyediakan tempat. Alami sekarang, engkau adalah anak Allah. Engkau tidak lagi dari dunia ini, tetapi dari Allah. Itu firman Allah loh. Yesus di dalam doanya, saudaraku yang kekasih, mengatakan, ya Bapa, aku tidak mengatakan kepadamu supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi aku mengatakan, peliharalah mereka. Mau dipelihara Allah? Percaya tidak melakukan lagi pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan. Amin. Jangan. Hal sekecil apapun kita tidak akan mau, saudara. Tetapi lihatlah, saudaraku, kadang-kadang kita cepat berbohong. Benar enggak? Benar enggak sih lu? Enggak. Nyangkal. Manusia begitu, saudaraku. Tetapi kalau kita sudah belajar, saudaraku, mulai dari pertama kali memang sangat sulit. Tetapi kalau kita sudah mulai untuk kedua kali, ketiga kali, tetap menyangkal. Tetap, saudaraku, mengatakan ya di atas ya. Aku nih, kalau dia kan sudah menceritakan bosnya dan pekerjaannya dulu, saudaraku. Ini berbuat kesalahan nih. Dia ada temannya 2 orang. Dia selalu dimarahin, kalau berbuat salah dimarahin oleh bosnya. Tapi Susi begini, aduh, gue udah bersalah nih. Terus dia ngetuk, ada apa? Aku udah salah nih, bagaimana ya Pak? Saya sudah salah. Ya dia jelicik itu namanya, cepat-cepat. Sampai bosnya bilang, bagaimana aku mau marah sama dia? Dia terus mengaku, belum aku tanya dia sudah mengakui kesalahannya. Demikianlah kita sebenarnya, saudaraku. Sebab jaring-jaring yang ada di dunia ini begitu, saudaraku, banyaknya dari jaring itu, sehingga disebut seperti kita berjalan di lumpur. Siapa yang tidak kotor kakinya kalau berjalan di lumpur? Siapa, saudaraku? Tetapi waktu kita berkata, aku sudah berjalan di lumpur Bapak, kita menyesal sungguh-sungguh, saudaraku yang kekasih. Apakah Bapak, saudaraku, tidak menyelamatkan? Apakah Bapak yang mengasihi kita itu, saudaraku yang kekasih, tetap menolak? Sebenarnya, saudaraku, waktu kita berjalan di lumpur, dia, saudaraku yang kekasih, penuh dengan belas kasihan. Wah, jangan sampai dia terbenam di dalam lumpur. Maka tangan Yesus datang. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa, karena begitu besar kasih Bapa Allah ke dalam dunia ini kepada manusia yang kepadanya telah diberikan kehidupan, tapi sekarang mereka mati. Tetapi tetap Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini gimana waktu itu, saudaraku? Dunia ini dalam menuju kebinasaan. Manusia akan menuju kebinasaan. Tetapi Allah mengasihi. Begitu besar kasih itu, sehingga, saudaraku, dia datang
Allah datang, diutusnya Yesus Kristus, yang di dalam Yesus Kristus ada Bapa, ada Allah, ada kuasa, supaya mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu Yesus berkata-kata, datanglah kepadaku. Dan orang yang penuh dengan beban derita itu datang kepada Yesus, maka Yesus menyelamatkan. Ingat ya, setiap hari, saudaraku, Yesus tetap menunggu. Yesus tetap hadir untuk menyelamatkan semua umat manusia sebenarnya. Tetapi barang siapa yang percaya, itu kata-katanya. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus datang kepada saudara. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan beroleh hidup yang kekal, hidup yang ampuh. Ingat, hidup yang ampuh menjadi sakti, sanggup melawan kuasa kegelapan. Itu hidup yang demikian yang diberikan, saudaraku. Karena, saudaraku, Allah yang mengasihi kita itu, saudaraku, Dia utus anaknya, saudaraku, untuk menyelamatkan. Bagaimana cara anaknya Yesus menyelamatkan saya dan saudara? Saudara harus tahu, kita harus tahu. Kita yang sudah mati menuju kebinasaan, tapi Yesus mencegat, cukup sampai di sini, tidak akan binasa. Yesus, saudaraku, datang, biarlah aku yang pergi kepada tempat kebinasaan itu. Itu artinya apa? Yesus apa tuh? Joy, dengarkan. Ya percuma aku keluar-keluar begini, berkali-kali ini dihambat oleh kuasa kegelapan supaya tidak berbunyi. Jangan sia-sia. Itu apa artinya, saudara? Tuhan Yesus berkata stop, tapi akulah yang pergi ke tempat kebinasaan itu. Artinya Yesus bagaimana? Yesus bagaimana nih? Gak ada yang tahu. Yesus, kita kalau sampai ke kebinasaan, bagaimana, saudaraku? Binasa seterusnya. Tetapi sekarang stop, tidak binasa. Kalau tidak binasa berarti selamat. Tapi Yesus yang pergi ke sana, artinya Yesus mati dong. Aduh, ampun deh. Kebis bala dewa. Baca firman Tuhan terus. Yesus yang pergi ke sana, saudara. Ya. Dan sekaligus mengalahkan maut. Ya. Jadi semua anak-anak Allah, semua orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, baginya tidak ada lagi maut. Baginya adalah kehidupan kekal. Dari waktu Yesus, dari waktu, saudaraku, saya dan saudara mengikut Yesus, meninggalkan kehidupan kegelapan, ya saudaraku, datang kepada Yesus, terang hidup itu, saudaraku yang kekasih. Maka bagimu dan bagiku yang datang kepada terang hidup itu, tidak ada lagi maut. Maut sudah dikalahkan. Itu oleh karena apa? Oleh karena Allah mengasihi saya dan saudara. Sekali lagi, mengasihi saudara dan saya. Jangan sia-siakan kasih ini. Dan ingat, iblis selalu ingin merebut kembali.
mempertunjukkan segala sesuatu yang tidak adil bagimu dan bagiku. Sehingga saudaraku yang kekasih, orang-orang yang tidak tekun dan tidak menyadari dan tidak mau menyadari bahwa dia anak Allah, bahwa kepadanya telah ada kuasa, sudah tidak menyadari, mereka akan disesatkan. Iya. Tetapi semua orang, saudaraku yang kekasih, yang menyadari dia sudah menjadi anak Allah, di dalam kehidupannya ada kuasa. Maka kalau itu tadi si Aprilia mana? April udah pulang dia? Oh ada? Kan menjerit-jerit tuh. Apa saudara kira apa Aprilia sebagai anak begitu? Tidak, iblis saudaraku. Makanya saya dan saudara harus mengerti. Ya, jangan saudara, ibu gembala, papa iblis. Tidak, memang benar. Bagaimana supaya peribadatan kita ini saudara tawar? Bagaimana supaya peribadatan kita ini saudaraku, kita tidak rasa bahwa Yesus sebenarnya sudah ada, bahwa Yesus akan memberkati, bahwa Yesus akan menyembuhkan, bahwa Yesus akan menolong. Apa keperluanmu? Masing-masing kita mempunyai keperluan kepada Tuhan, dan masing-masing kita saudaraku akan kita mempunyai keperluan masing-masing, kebutuhan masing-masing, datang kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang kasih. Dan sebagai anak Allah, saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Allah, saudaraku, kita masing-masing akan menerima apa yang kita butuhkan itu. Uteng, biarkan dia, oi, halo. Dia tidak ribut, dia hanya ngoceh aja. Maka oleh karena itu saudaraku yang kasih, Yesus ada di tengah-tengah kita. Jangan gelisah hatimu. Saudaraku yang kekasih, dikatakan dan di situ deh, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempatku di mana aku berada, kamu pun berada. Waktu dia menjemput kita, saudaraku yang kasih, ya, kita akan diangkat juga, sehingga pertemuan itu terjadi di udara. Saudara percaya itu? Dikatakan saudaraku pada hari kedatangannya yang terakhir, saudaraku yang kasih, semua orang yang mati lebih dahulu akan dibangkitkan, tapi yang masih hidup akan diubahkan. Kemudian semua naik bertemu di udara. Itulah penjemputan itu. Boleh kita nyanyikan itu? Ada pertemuan di udara. Kita bangkit berdiri, nyanyikan saudaraku, karena sebenarnya Tuhan Yesus setia, ya. Silakan duduk kembali. Bertemu saudaraku. Jangan pikirkan penyakit. Kalau aku pikirkan penyakitku, ya saya di rumah saja
kasus itu tidak boleh jauh dari saya. Iya, saudaraku. Kalau nggak ada ya salah satu siapa. Tetapi di sini, di rumah Tuhan, saudaraku yang kasih, aku dan saudara merasakan, saudaraku yang kekasih, bertemu dengan Dia. Di mana? Di udara yang kudus sana. Begitu kau melihat naik, di situ juga di udara itu, kau akan melihat datang. Sekarang awan itu meraup atau menutupi, tetapi nanti kau akan melihat. Begitu berkata Yesus, dalam nama Yesus, saudaraku yang kekasih, kuasa Allah nyata pada saudara dan saya. Kasih Allah ada pada saudara dan saya. Yang tadinya saudaraku yang kasih, kita merasa berat. Ya, seperti saya katakan kepada Bapak Manur, ada hari-hari sepi. Tetapi di hari-hari sepi itu, saudaraku, mengapa aku selalu girang? Mengapa aku tidak terbeban? Karena Yesus hadir. Tetapi kalau saudara tetap menjadi terbeban, engkau jauh dari Yesus. Itulah sebabnya nama itu selalu ada di hatimu, di hatiku, di pikiranku, di pikiran saudara. Jangan pernah tinggalkan itu. Ya, saudaraku yang kasih. Sampai tiba pada hari yang ditetapkan oleh Tuhan, engkau dan aku akan bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi saya katakan, itu terjadi bagi semua anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya kan? Saudaraku yang kekasih, kita baca dulu saudaraku Roma 8 ayat 14. Saudaraku yang kasih, Roma ayat berapa tadi? 14. Kita sama-sama baca 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Sudah jelas kan? Harus ada Roh Allah itu. Allah itu sendiri, saudaraku. Roh Allah kudus, Maha Kudus. Jangan sentuh yang kotor, yang najis. Saudara tahu kan? Jangan sentuh itu dalam kehidupan. Kalau saya dan saudara menjaga tetap, saudaraku yang kasih, kehidupan kita jauh dari segala kenajisan yang timbul dari keinginan daging, keinginan duniawi, saudaraku yang kekasih. Ya. Maka saudaraku yang kekasih, kalau saya dan saudara menyentuh itu, kita masukkan di dalam kehidupan kita, maka saya dan saudara tidak menjadi anak Allah lagi. Saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca lagi, saudaraku yang kekasih, Roma apa yang dituliskan saudaraku di dalam Roma kita tadi dikatakan semua, sekali lagi coba saudaraku kita baca itu. Yang tadi ya, Roma ayat 14 tadi. 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Mau dipimpin oleh Roh. Itulah saudaraku kasih Allah luar biasa, saudaraku, diberikannya Rohnya kepada kita. Tuhan Yesus berkata, engkau manusia memberikan anakmu yang terbaik. Apalagi Bapa yang di surga, Dia akan memberikan Rohnya kepadamu. Ya, minta Roh itu, saudaraku.
Kalau roh itu ada pada saya dan saudara, dan kita menjadi anak Allah, saudaraku, maka di dalam kehidupan kita ada kuasa. Dan kuasa ini, saudaraku, menjadi terang. Artinya, saudaraku yang kekasih, menjadi terang di mana? Di dalam perjalanan kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Kita tidak akan, saudaraku, melalui atau berjalan lagi di dalam kegelapan. Kita terus di dalam terang itu dan memancarkan terang itu sendiri. Itulah karya Allah. Biarlah Allah dengan Roh Kudus yang diberikannya kepadamu dan kepadaku berkarya terus di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga saya dan saudara menjadi, saudaraku, saksi di dunia ini.